you a condom? Are you sure? Why not? You turned on? Well, can we leave then? Fucking Trevor! Hey yo, kembali lagi dengan Crash Movie. Gimana? Udah standby gak nih sama channel YouTube Crash Movie? Buat kalian yang belum standby sama Crash Movie, yuk dibantu subscribe dulu channel kita. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya channel Crash Movie semakin berkembang. Nah, review film yang kali ini bakal ngelanjutin dari film After yang pertama ya guys. Film After yang kedua ini berjudul After We Call. Nah, kelanjutan ini rilis pada 2020 dan mengisahkan tentang kisah cinta yang rumit antara Tessa dan Hardin. Di seri keduanya ini terdapat banyak konflik dan drama yang terjadi dalam hubungan mereka. Sequel ini juga berisi perjuangan keduanya dalam menghadapi berbagai masalah terkait kepercayaan, kecemburuan, dan kesalahan di masa lalu yang kerap menghantui mereka. Bagaimana cerita kehidupan mereka selanjutnya? Tidak usah lama-lama lagi guys, yuk kita langsung aja cus ke filmnya. Dan inilah film After We Call. Pria yang satu ini adalah Hardin, yang mulai mengingat-ingat lagi kebersamaannya bersama Tessa sampai akhirnya dia putus. Di pagi hari, Hardin terbangun di depan sebuah kafe karena dia ketiduran menunggu Tessa. Hari pertama Tessa bekerja, dia hampir telat dan untungnya ada pria yang mau membukakan lift dan membuat Tessa jadi tidak terlambat. Ternyata pria itu juga bekerja di sana dan dia bernama Trevor. Tessa juga disambut baik oleh asisten bosnya yang bernama Kimberly. Tessa diberi ruang kerja baru dan dia sangat suka walaupun dia perlu membereskannya. Tessa mulai bekerja, tapi ternyata malamnya dia ketiduran. Dan di pagi hari Tessa kesiangan dan dikagetkan oleh bosnya yang sudah duduk di depan meja Tessa. Dikira Tessa akan dipecat, tapi ternyata tidak. Dia langsung diajak ikut bosnya ke suatu tempat. Tessa pergi bersama Trevor, Kimberly, dan juga bosnya. Tessa dan yang lainnya bersiap-siap untuk pertemuan nanti malam. Dan nanti malam adalah pertemuan dengan orang-orang penting. Tessa bersama Kimberly mempersiapkan untuk nanti malam. Di sini Kimberly bilang kalau dia dan bosnya sebenarnya bukan hanya rekan kerja, tapi memiliki hubungan spesial. Mereka pergi nyalon mempersiapkan baju bagus karena pertemuannya adalah di klub malam. Di rumahnya Hardin diajak oleh teman-temannya pergi ke sebuah pesta, tapi Hardin tidak mau karena dia masih galau nih guys. Teman-temannya membujuknya sampai akhirnya Hardin pun mau. Pada malam hari di sebuah klub Tessa pergi bersama, tapi dia mengobrol hanya dengan Trevor. Ada seorang pria yang mengajak Tessa dan Trevor minum bersama agar suasana makin cair. Waktu itu juga Hardin pergi ke pesta bersama temannya. Tessa yang mabuk karena minum banyak ini tiba-tiba menelpon Hardin dan bilang kalau dia tidak membutuhkan Hardin dan dia bilang kalau dia hanya ingin bersenang-senang. Hardin sadar kalau waktu itu Tessa sedang mabuk berat dan Hardin langsung cus ke tempat Tessa. Tessa pergi ke kamarnya bersama Trevor dan dia mengobrol bersama. Tapi saat Trevor mengganti pakaian, tiba-tiba Hardin datang dan mengetok pintu kamarnya. Hardin marah besar kalau ada Trevor di sana dan menjelaskan kepada Tessa kalau Trevor ingin memanfaatkan Tessa di saat mabuk. Tessa yang mabuk ini menghampiri Hardin dan malah menggodanya. Tessa mengajak Hardin gituan guys, dan kalau Hardin menolaknya, Hardin harus pergi dari sana. Jadi Hardin langsung bersemangat nih menghajar Tessa habis-habisan semalam itu. Hardin pun meraba-raba di semak belukar Tessa hingga akhirnya pagi pun tiba. Di pagi hari Tessa bangun kesiangan karena dia kecapean habis berolahraga bersama Hardin. Tessa ditelepon oleh Kimberly dan bilang harus berkumpul di lobi 5 menit lagi karena mereka harus pergi sekarang. Tessa yang sadar dan tidak mabuk jadi dia makin marah kenapa Hardin ada di sana dan memanfaatkan Tessa saat mabuk. Di suatu pagi Trevor memberikan Tessa surat kalau dia akan pergi berlibur dan Tessa akan mendapatkan mobil dari kantornya. London pergi bersama dengan Tessa dan dia bilang kalau Hardin ternyata benar-benar mencintai Tessa. Dan waktu itu katanya Hardin akan pergi ke Amerika. Tessa langsung pergi ke tempat tinggalnya dulu bersama Hardin dan melihat keadaan yang sudah berantakan.
Tessa juga melihat kado yang itu ditujukan kepada Tessa. Tapi tiba-tiba Hardin datang bersama seorang perempuan yang dikiranya Tessa bersama perempuan lain. Tapi ternyata itu adalah ibu Hardin, guys. Ibu Hardin sangat senang dengan keberadaan Tessa di sana. Dan Tessa bilang kalau dia hanya mengambil barang yang ketinggalan. Hardin meminta Tessa untuk pura-pura tetap menjadi pacarnya di depan ibunya. Karena ibunya sangat suka dengan Tessa. Dan Tessa pun setuju. Malamnya Tessa, ibunya Hardin, dan Hardin mengobrol dan membicarakan masa kecil Hardin yang sangat nakal. Karena itu hari ulang tahun Tessa, Tessa berniat akan pulang ke rumah ibunya. Tapi ibu Hardin memohon agar Tessa tidak pulang malam ini. Tessa yang gak enak hati ini jadinya dia mau menginap di sana. Dan malamnya Tessa tidur bersama Hardin. Mereka sedikit canggung karena sudah putus. Tapi masih tidur bersama, guys. Tessa yang tidak tahan godaan Hardin ini malah lupa diri, guys. Begitupun dengan Hardin, dan mereka lagi-lagi melakukan malam yang panjang bersama. Paginya Tessa pulang dan diantar oleh Hardin ke rumah ibunya. Sesampai di rumah ibunya, Tessa disambut oleh Noah. Tessa dan Noah pun mengobrol sedikit, tapi Noah keceplosan tentang ayah Tessa. Ternyata ayah Tessa datang dan meminta bertemu dengan Tessa. Tapi ibunya menolak dan melarangnya. Tessa jadi marah besar nih dan tidak jadi pulang. Tessa pun kembali pulang ke tempat Hardin dan dia sangat sedih. Pada malam hari saat Hardin masih kecil, dia teringat masa lalu ibunya yang diculik. Tapi itu adalah mimpi buruk Hardin. Pagi hari Tessa dan ibu Hardin mengobrol bersama. Ibu Hardin bilang kalau sejak umur 8 tahun, Hardin selalu mimpi buruk tentang masa lalunya. Dan saat Hardin memiliki hubungan dengan Tessa, mimpi buruknya jadi berkurang karena Tessa berhasil membahagiakan Hardin. Di sini Tessa sedikit tersentuh nih. Hardin terbangun dan memberikan surat selamat ulang tahun kepada Tessa secara langsung. Hardin bilang dia akan menuruti kemauan Tessa kemanapun di hari spesialnya itu. Mereka pergi bermain bersama di tempat bersalju. Tapi Hardin malah jatuh berkali-kali nih, guys. Akhirnya Tessa mengajak pindah dari tempat itu. Mereka berpindah tempat ke olahraga yoga bersama. Tapi karena gerak rekannya yang membuat Hardin terpesona dengan tubuh Tessa, mereka pun tidak tahan lama-lama di sana dan langsung kembali pulang. Di rumahnya mereka tidak pikir panjang, guys. Mereka pergi mandi bersama nih. Dan ya, begitulah guys. Cangkul-mencangkul di ladang Tessa pun terjadi dengan menyirami seluk belukar tanaman Tessa. Hardin pun sangat bersemangat dan Tessa pun juga, guys. Tiba-tiba ada telepon dari Kimberly. Tessa dan Hardin pergi kantor karena Kimberly mau minta tolong Tessa untuk menjaga anaknya itu. Hardin dan Tessa pun mulai berkenalan dan bermain menemani anak Kimberly. Malam hari di kantornya mereka tinggal berdua. Dan lagi-lagi Hardin menggoda Tessa nih. Dan terjadilah hal seperti yang tadi, guys. Tapi kini bedanya di kantor ruangan Tessa. Emang mereka berdua enggak tahan banget, guys. Dimana-mana bisa terjadi seperti ini. Pagi harinya ayah Hardin mengundang mantan istrinya. Hardin dan Tessa pun pergi ke pesta Natal di rumahnya. Mereka pun pergi mampir ke pesta rumah ayahnya, yang kini sudah menikah lagi bersama ibu Landon. Itu pertama kalinya ayah Hardin bertemu dengan ibunya setelah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Hardin sebenarnya emosi berada di tempat itu karena dia melihat ayahnya bahagia tanpa merasa bersalah dengan kejadian di masa lalu. Hardin gak bisa nahanin emosinya nih, dan dia mengacaukan acara itu dengan mabuk dan marah-marah kepada ayahnya di keramaian itu. Hardin pun pulang. Tessa dan ibu Hardin marah dengan kelakuan Hardin. Hardin kalau lagi marah seperti biasa, guys, selalu mabuk dan menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya. Waktu itu Tessa pergi dan dia kembali di malam hari. Saat pagi harinya Hardin masih tepar nih, guys, karena habis mabukan semalam. Tessa berangkat kerja dan bertemu dengan Trevor. Mereka makan siang bersama karena itu adalah hari terakhir Trevor bekerja sebelum libur panjang. Trevor bilang kalau hubungan Tessa dan Hardin jika dipertahankan bisa berakhir buruk karena Hardin yang kecanduan minuman. Tessa pun pulang dan dia melihat rumah sudah beres karena Hardin sepertinya juga sudah sadar. Hardin seperti biasa menulis, tapi Tessa tidak boleh melihat tulisannya itu. Saat Tessa sedang make up, tiba-tiba dia ditelepon oleh bosnya dan bilang kalau ada pekerjaan yang harus dia kerjakan di luar kota. Dan Tessa diperkenankan untuk mengajak Hardin. Malam hari terdapat pesta Natal di rumah salah satu temannya
dan di sana ada Molly dan gengnya guys. Mereka semua kaget melihat Tessa dan Hardin yang sudah balikan. Waktu itu Tessa bermain dengan teman-temannya dan dia mabuk, sedangkan Hardin bertemu dengan seorang wanita lain dan Hardin malah mengajak mengobrol di atas. Hardin ngapain nih guys? Tessa terus menari bersama teman-temannya dan menikmati pesta itu. Beberapa saat setelah itu Tessa mencari Hardin dan mereka akan pulang, tapi Molly mengajak mereka bermain dulu. Mereka pun mulai bermain dan permainannya adalah Truth or Dare yang membuat Hardin dan Tessa bisa bersama. Di sini Tessa lah yang memberi pertanyaan kepada Molly, tapi mereka berdua berujung berantem guys, karena Molly tidak terima jika Tessa berhasil pacaran dengan Hardin. Molly malah mengajak Tessa dan Tessa langsung mendorong Molly dan mereka pun berantem guys. Tessa sekarang udah berani dan Hardin membawa Tessa masuk ke kamarnya. Di kamar itu mereka begituan lah guys. Apalagi Tessa sedang mabuk berat dan pas pada malam tahun baru lagi nih. Saat mereka akan pulang, Hardin tidak sengaja membaca pesan Trevor yang bilang sampai jumpa tahun depan dan menghabiskan waktu berdua dengan Tessa. Hardin kesal dan dia keluar. Tapi saat Hardin keluar, Tessa memergoki Hardin bilang kepada wanita tadi kalau tidak boleh ada yang tahu sama kejadian tadi. Tessa pun marah dan juga langsung mencium pria lain di hadapan Hardin karena Hardin duluan yang mulai selingkuh. Hardin kaget dan Tessa juga marah besar kepada Hardin karena dia lagi-lagi mempermainkan perasaan Tessa. Keesokan harinya Tessa lupa nih guys kalau Hardin sudah pergi dan mereka tidak lagi tinggal bersama. Pada waktu itu Hardin menginap di tempat itu dan Tessa mencoba menghubungi Hardin, tapi Hardin HP-nya mati. Tessa keburu pergi ke kantornya dan Hardin baru aja handphonenya hidup dan menelpon balik Tessa. Tapi saat itu Tessa sedang di jalan dan dia kesusahan mengangkat telepon sampai akhirnya dari sebelah kanan ada mobil yang menabrak mobil Tessa dan kecelakaan pun terjadi. Saat itu Hardin lewat dan melihat mobil Tessa yang kecelakaan. Dia pun keluar dan berlari mencari Tessa, tapi Tessa sudah dibawa oleh ambulan. Waktu itu Hardin terus berusaha menghubungi Tessa dan dia menanyakan ke Landon kemana Tessa dibawa, tapi Landon juga tidak tahu guys. Landon tahunya Hardin tidak pulang dan membuat Tessa jadi kecelakaan. Tak lama setelah itu handphone dari Tessa pun diangkat, tapi Trevor yang mengangkat teleponnya dan menyuruh Hardin untuk menjauhi Tessa agar Tessa tidak menderita lagi karena kehidupan Hardin yang rusak. Keesokan harinya Hardin pun memutuskan untuk pergi dan pulang ke rumah ibunya di Amerika. Hardin menuliskan kalau wanita yang dia temukan di pesta itu adalah mantannya dan Hardin berniat meminta maaf kepada mantannya agar dia bisa berubah menjadi lebih baik, tapi Tessa malah salah paham. Tessa terus berusaha menghubungi Hardin, tapi HP Hardin rusak guys. Ibunya memberikan saran kepada Hardin untuk kembali ke Tessa untuk menyelesaikan masalahnya jika memang dia adalah laki-laki dan tidak boleh kabur seperti itu. Hardin pun menurut dan keesokan harinya pesta perayaan bosnya Tessa pun berlangsung di rumahnya. Setelah semuanya bersantai, tiba-tiba Tessa melihat ada Hardin yang juga ada di sana. Tessa sangat kaget guys karena sudah berhari-hari Hardin menghilang dari hidup Tessa. Tessa pun kabur dan Hardin berusaha mengejar Tessa. Untungnya Tessa masih belum naik taksi, tapi dia malah mengajak Hardin pergi bersamanya. Mereka pun akhirnya baikan walaupun dengan kondisi yang masih canggung guys. Malam hari saat mereka berjalan-jalan, tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri mereka dan ternyata itu adalah ayah Tessa. Hah? Ayah Tessa kini kembali lagi ke kehidupan Tessa guys. Bagaimana kelanjutan selanjutnya? Nah, kalian pasti penasaran kan? Jadi kalian wajib hidupin lonceng notifikasinya guys, agar kalian selalu tahu setiap ada video terbaru dari kita guys. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. Eits, sebelum Mimin stop review film kali ini, silakan tombol subscribe di channel Crush Movie dan hidupin juga lonceng notifikasinya, share, like, dan komen. Oke, sekian review film kali ini. Sekian dan terima kasih. See you.